Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kemarin dibahas, yaitu sanitasi ketersediaan air bersih yang layak di lingkungan lokasi terdekat rumah saya. Okay. Nah, berikut adalah maps lokasi sanitasi air yang terletak di sekitar rumah saya. Kemudian ini adalah penampakan gambar-gambar suasana kondisi yang sanitasi di rumah saya. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang angka-angka tersebut. Berangkat dari hasil dokumentasi dan pengamatan, kondisi penampungan air di daerah tersebut masih memprihatinkan. Padahal masyarakat di sana membutuhkan ketersediaan air yang bersih sebagai sumber penghidupan. Berbagai aktivitas harian yang membutuhkan air, diantara minum, memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Next, masalah utama tercemarnya air di kawasan Jalan SMP Mabat, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih. Yang kedua, limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan tanpa ada pengolahan lebih lanjut atau di tempat pembuangan yang tepat. Yang ketiga adalah sampah yang terus menumpuk tidak diangkat-angkat. Yang keempat, yang paling penting, belum adanya kebijakan serius dari pemerintah untuk menanggulangi. Ya, ini adalah persentase penyebab yang didominasi oleh limbah industri tekstil sebanyak 57%. Itu karena masyarakat di sana mendirikan usaha bahan tekstil ya, penjahitan tekstil yang memiliki kandungan senyawa, pewarna, kimia ke perairan. Kebanyakan dari mereka seringkali tidak terlebih dahulu memikirkan lebih panjang tentang penyebab akibat mereka membuang sisa bahan industri tekstil tersebut ke perairan. Yang kedua, dominasi oleh penumpukan sampah, di mana orang-orang di sana juga tak memilah sampah yang organik dan non-organik, dan mereka malah langsung membuang sampah itu ke lingkungan perairan di sekitar rumah mereka. Kemudian 10%-nya lagi pembuangan kotoran, seperti kotoran-kotoran yang tersisa dari sisa makanan atau kotoran yang MCK. Akibat yang ditimbulkan karena minimnya ketersediaan air bersih, yang pertama, masyarakat yang hidup di kawasan tersebut terjangkit berbagai macam penyakit, terutama penyakit pencernaan, kemudian penyakit kulit, disentri, diare, kemudian panu, dan lain-lain, gatal, dan lain-lain. Terus yang kedua, merusak ekosistem perairan, di mana dalam perairan itu kan pasti ada makhluk hidupnya yang pasti sudah membentuk ekosistem, dan itu bisa tergeser dan terganggu. Ketiga, kegangguan rantai makanan. Jika suatu populasi rantai makanan itu mengalami kepunahan, maka populasi yang menjadi predatornya akan tergeser gangguan makanannya. Yang selanjutnya, terancamnya eksistensi makhluk hidup, ya karena gangguan rantai makanan dan ekosistem perairannya juga tergeser, sehingga mereka juga akhirnya banyak yang mati dan punah. Jika saya menjadi pemerintah, beberapa alternatif yang akan saya coba lakukan adalah yang pertama, membuat konsep 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle, di mana yaitu reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang sekiranya masih bisa digunakan, bahan-bahan yang masih terolah dengan baik bisa diolah kembali, bisa digunakan. Kemudian reduce yaitu himbauan untuk tidak menggunakan produk-produk yang sekiranya nanti berakhir menjadi sampah yang sulit diuraikan, sulit diolah untuk menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang bahan-bahan yang sekiranya berpotensi untuk dapat digunakan, diolah kembali. Kemudian saya mau mengutip satu quotes gagasan yang begitu menginspirasi tentang pentingnya motivasi menjaga lingkungan. When environment changes, there must be corresponding change in life. Charles Lindbergh adalah seorang aktivis lingkungan yang juga berprofesi sebagai pilot. Nah, artinya ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang sesuai dalam hidup
Dimana kalau kita berusaha merubah pola hidup kita tentang lingkungan, pasti kita akan menemukan sejatinya perubahan itu. Terima kasih.